Halo Sobat Auto Project, kembali lagi ke channel Auto Project. Di video kali ini kita akan membahas produk baru Auto Project, yaitu Plug and Play TPMS. Nah, di depan kita sekarang sudah ada produk baru dari Plug and Play, yaitu TPMS atau Tire Pressure Monitor System, yang dapat dipakai untuk berbagai macam tipe mobil. Dimana bisa dilihat di depan ini adalah layarnya, kita akan bahas setelah kita buka boxnya. Kemudian ini adalah sensornya, yaitu ini adalah TPMS model sensor di dalam. Jadi kalian tidak perlu khawatir lagi yang maling-maling pentil dari luar atau yang sensornya dari luar, karena sudah aman dari dalam. Kemudian di depan terdapat beberapa fitur-fitur unggulannya. Yang pertama adalah pada layar langsung terlihat tire pressure-nya dan juga suhu dari bannya. Yang kedua, layar dapat otomatis redup ataupun makin terang ketika berada di lingkungan yang gelap ataupun yang terang. Yang ketiga adalah kalian bisa tempatkan dimanapun selama di atas dashboard dan juga di tempat yang tidak miring dan terkena cahaya matahari, karena sudah terdapat lapisan atau dasar yang dapat menempel ke dashboard agar tidak bergeser-geser walaupun kalian sedang melaju. Kemudian TPMS ini juga dapat mati secara sendiri. Layarnya akan padam ketika 3 menit setelah mesin dimatikan dan kalian meninggalkan mobil. Kemudian di bagian bawahnya ini ada logo TPMS. Sampingnya worry no more for the tire pressure problem. Kemudian ada beberapa fitur lagi di belakangnya. Kemudian kalian bisa lihat di sini bisa untuk mengatur TPMS seberapa besarnya, sensornya dan batasnya. Kemudian kedua, apabila layar modulnya tidak kena matahari atau berada di lingkungan yang agak redup-redup, masih dapat bertahan hingga 27 hari. Hebat kan? Kemudian tadi yang sudah seperti di awal, layarnya auto brightness atau dapat redup dan terang secara sendirinya atau otomatis. Kemudian ini ada beberapa spesifikasi lainnya, fitur-fitur unggulannya, di mana menggunakan teknologi solar power. Itu tidak perlu dicas-cas lagi selama kalian mobilnya berada di luar lapangan dan terkena matahari. Kemudian sistemnya wireless tanpa kabel sama sekali. Jadi tinggal taruh aja di atas dashboard setelah sensor dipasangkan ke dalam ban. Kemudian kalian dapat setting untuk low dan high-nya, untuk tire pressure-nya. Kemudian pengukuran TPMS-nya juga dilakukan secara otomatis oleh sensor. Dan juga modelnya slim dan compact. Kalian akan lihat sebentar lagi. Kemudian terdapat dua notifikasi, yaitu bentuk visual dan bentuk audio. Kita juga akan coba nanti ketika kita review. Kemudian ada dua bentuk TPMS, maksudnya adalah dapat mengukur barnya dan juga dapat mengukur dalam bentuk PSI. Nah ini kita udah lihat boxnya. Di bawahnya juga ada websitenya Auto Project nih, autoproject.co.id. Yuk kita buka boxnya. Ini dia. Ada pelindung di atasnya. Kita buka. Di dalamnya pertama adalah buku petunjuk. Sini kalian bisa lihat fitur-fitur di layarnya, cara pemasangannya, dan juga setiap kondisi yang dapat terjadi. Kita taruh samping dulu. Kemudian kalian akan mendapatkan label TPMS. Ini sensor yang akan dipasangkan di dalam bannya. Ada logo Plug and Play-nya. Dan di belakangnya kalian dapat lihat ada LR tire. Artinya ini adalah sebelah kiri dan sebelah belakang, kiri belakang. Di atasnya ini ada tutup pentil yang bentuknya stainless, dan kalian dapat ganti tutup pentil ini menjadi tutup pentil biasa. Jadi kalau kalian nggak ingin dicurigai oleh orang atau orang iseng bakal dicabut, kalian pakai aja yang biasa juga bisa kok. Terus juga ada 4 sesuai jumlah bannya, dan ini adalah layarnya. Kita taruh ke samping dulu, kita lihat yang lain dulu.
Di bawah ada silika gelnya. Dan juga ini adalah anti slipnya. Kita bisa buka. Ada lapisannya lagi di sini untuk nempelin layar ke dashboard. Yuk kita buka. Nah, ini adalah layarnya, dimana di depannya kalian bisa langsung lihat nih, ada layarnya. Bentuknya juga slim dan compact banget nih. Jadi kalau ditaruh di atas dashboard nggak akan mengganggu penglihatan kalian. Kemudian di bawahnya ada logo plug and play-nya. Sekarang di atasnya ada dua tombol. Tombol untuk settings dan tombol untuk mengganti mode PSI atau bar. Kemudian di atasnya ada solar panel yang cukup besar. Di belakangnya ada dua buah speaker untuk notifikasi suaranya. Di sampingnya ada kabel mini USB, dimana apabila terlalu lama tidak dicas dan kalian ingin cas, kalian bisa menggunakan kabel ini. Di samping yang satu lagi tidak ada. Sekarang kalian akan melihat bagaimana cara pemasangannya untuk mobil Innova. Yuk kita cek. Pemasangan dilakukan dalam 10 langkah sederhana. Pertama, lepaskan semua mur velg. Kedua, lepaskan menutup pentil. Disimpan apabila digunakan pada pentil dengan sensor dari TPMS. Ketiga, buang angin dari dalam ban dan lepaskan ban dari velg menggunakan alat pelepas ban yang terdapat pada toko spurring dan balancing ban. Keempat, potong dan lepaskan pentil bawaan. Siapkan pentil sensor TPMS. Kelima, pisahkan bagian mur penutup yang menghadap keluar dan ring tengah dari bagian pentil sensor TPMS. Keenam, masukkan pentil sensor TPMS, perhatikan logo plug and play menghadap keluar, dan pasangkan kembali ring tengah serta mur penutup pentil. Pasangkan kembali hingga kencang, namun diputar secara perlahan. Ketujuh, pasangkan kembali ban ke velg dan isi angin. Kedelapan, cek pentil sensor TPMS dengan air sabun untuk memastikan pentil sudah terpasang dengan sempurna dan tidak ada gelembung yang keluar dari sela-sela pentil. Kesembilan, pastikan untuk lakukan balancing terlebih dahulu, kemudian pasangkan kembali velg dan juga tutup pentilnya. Ke-10, nyalakan layar TPMS, kemudian melaju hingga kecepatan 25 km per jam. Setelah kita pasangkan sensor TPMS-nya ke dalam ban di Innova Reborn ini, sekarang kita ingin pasangkan layarnya ke atas dashboard. Yaitu sebelum kita pasangkan layarnya, kita harus putar balik layarnya terlebih dahulu. Lihat dua garis ini. Dua garis ini adalah garis yang akan kita tempelkan dengan perekat yang kalian sudah dapatkan di dalam boxnya. Ini adalah patokan garis untuk kita tempelkan. Langsung kita tempelkan saja seperti ini. Setelah sudah menempel, kita siap untuk memasangkan layarnya ke atas dashboard. Yuk kita coba pasangkan. Pastikan kalian pasangkan layarnya ini di tempat dimana tidak terlalu miring dan terkena sinar matahari. Setelah kita pasangkan layar TPMS di atas dashboard, kita akan coba menyalakan layarnya untuk pertama kalinya. Caranya adalah menekan tombol di sebelah atas bagian kanan. Kita tekan 3 detik hingga layar menyala. 1, 2, 3. Inilah tampilan layar pertama kali dinyalakan. Angka-angkanya masih dalam bentuk garis, artinya layar ini belum pernah dinyalakan dan belum pernah disetting. Adapun beberapa logo di samping-sampingnya yang akan kita bahas satu persatu. Di sebelah kiri paling atas ada logo matahari, artinya layar sedang menangkap sinar matahari dan solar cell sedang menyala. Layar TPMS memiliki fitur auto dimming. Ketika kurang cahaya, simbol matahari akan hilang dan layar akan redup secara otomatis. Kemudian di bawahnya adalah indikasi baterai, ada 3 level.
Di sampingnya lagi ada suhu, yaitu dalam bentuk Celsius. Kemudian di bawahnya ada PSI yang dapat dirubah menjadi bar. Kemudian untuk menyalakan angka-angkanya, untuk memunculkan satu-satu, kita akan coba melaju hingga kecepatan 25 km per jam. Sekarang kita akan coba melaju 25 km per jam untuk melihat layar akan muncul angkanya satu persatu. Angka tekanan angin ban pada layar TPMS akan muncul satu persatu setelah melaju lebih dari 25 km per jam. Nah, setelah kita melaju 25 km per jam, angkanya sudah muncul satu persatu. Angka yang di sebelah dalam adalah tekanan bannya, di mana atas adalah depan, bawah adalah belakang. Kemudian di sebelahnya adalah temperatur bannya. Sekarang kita akan merubah settingnya. Pertama kali kita akan mencoba merubah PSI, tekanan angin yang tadi patokannya PSI, menjadi bar. Caranya adalah menekan tombol yang ada di atas sebelah kiri selama 6 detik. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, PSI-nya berkedip, artinya kita dapat rubah ke bar. Kemudian kita tekan yang sebelah kanan sekali, kemudian berubah menjadi bar. Kemudian kita tahan lagi sebelah tombol kiri selama 6 detik. Dan sekarang angkanya sudah berubah menjadi bar. Sekarang kita akan merubah settingan maksimum dan minimum dari tekanan bannya dan juga Celsiusnya. Caranya adalah menekan tombol sebelah kiri yang di bagian atas selama 6 detik. Setelah tulisan bar berkedip, kita tekan lagi sekali tombol bagian kiri. Terdapat tulisan high, ini adalah tekanan tertingginya, batas tertingginya dalam patokan bar sebelum akan muncul notifikasi visual dan audionya. Kemudian apabila kita tekan lagi sekali lagi, ini adalah untuk patokan minimum dari tekanan ban sebelum notifikasi suara dan visual akan menyala. Untuk merubah tekanannya, angkanya, kita tekan bagian sebelah kanan dan angka dapat naik. Apabila di bar, kita coba untuk menaikkan secara maksimumnya. Maksimumnya adalah 3.9 dan minimumnya adalah 1. Kemudian apabila sudah kita selesai settingsnya, kita tekan lagi sekali. Nah, kemudian sekarang muncul angka di sebelah Celsiusnya, di mana angka 80 yang muncul di layarnya adalah patokan tertinggi di mana sebelum notifikasi visual dan audio akan menyala. Kita dapat rubah dengan menekan tombol di sebelah kanan. Maksimumnya adalah 90 dan minimum adalah 70. Kemudian apabila sudah kita selesai setting ya, saat ini saya setting kembali menjadi 80, artinya ketika tekanan ban atau temperatur ban yang mencapai 80 derajat Celcius, terdapat notifikasi visual dan audio yang akan muncul pada layar ini. Kemudian setelah selesai, kita tekan lagi tombol sebelah kiri selama 6 detik. Kemudian layar kembali seperti awal lagi. TPMS dari Plug and Play juga memiliki fitur auto off, di mana layar akan mati secara otomatis setelah 3 menit mesin dimatikan, dan auto on ketika mesin dinyalakan. Nah, kalian tadi udah melihat cara pasang dan fitur-fitur dari TPMS dari Plug and Play. Sekarang sudah terpasang pentil barunya dengan penutup spesial dengan logo TPMS. Apabila kalian tidak menginginkan menggunakan penutup TPMS ini, kalian dapat buka dan menggantinya dengan penutup pentil biasa yang warna hijau
untuk nitrogen ataupun yang warna hitam. Karena ukurannya sama dan kalian dapat pasangkan dengan mudah. Setelah dipasangkan kembali, orang tidak akan menyadar kalau pentil ini adalah pentil yang terdapat sensor di dalamnya dan terlihat seperti pentil pada umumnya. Nah, terima kasih sudah menonton video singkat dari Auto Project kali ini. Cek juga video selanjutnya di mana kami akan mencoba segala kondisi untuk ban yang sudah dipasangkan tire pressure monitor system dari Auto Project.